Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 Prodi Informatika ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pancasila yang terkait dengan sila kelima. Sebelum masuk ke materi, kami memperkenalkan anggota kami terdahulu. Ibrahim Hanafi dari Prodi Informatika, Ilhan Mika Maulana dari Prodi Informatika, Nurul Aulia Khairun Nisa dari Prodi Informatika. Makna sila kelima. Keadilan sosial dalam negara Indonesia tercantum pada dasar negara Pancasila atau lebih tepatnya pada sila kelima. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari bunyi sila kelima saja sudah ketahuan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan sosial yang merata. Oleh karena itu, setiap masyarakat Indonesia memiliki derajat yang sama di mata hukum dan negara. Dengan demikian, sila kelima sangat menggambarkan harapan di Indonesia supaya bangsa dan negara bisa menerapkan keadilan sosial. Untuk mewujudkan keadilan sosial sangat dibutuhkan kerjasama antara bangsa dan negara dalam kurung pemerintah. Misalnya, kerjasama antara bangsa dan negara bisa dikatakan sebagai salah satu wujud dari gotong royong yang sudah ada sejak Indonesia dijajah. Arti lambang sila kelima. Lambang sila kelima dari dasar negara kita ini adalah padi dan kapas. Padi yang berwarna kuning merupakan tanda bahwa tumbuhan padi sudah siap dipanen. Padi yang berhasil dipanen membuat petani bahagia karena bisa mendapatkan penghasilan dari hasil panen tersebut. Dengan demikian, padi pada lambang sila kelima bermakna pangan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sudah semestinya bangsa Indonesia menjaga kualitas padi supaya makanan pokok Indonesia bisa terpenuhi. Kapas. Kapas itu sendiri merupakan bahan utama dalam pembuatan pakaian atau sandang. Jika tidak ada kapas, mungkin saja tidak akan muncul yang namanya pakaian. Pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh dari sinar matahari, debu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, lambang sila kelima berfungsi untuk menjaga rakyat Indonesia supaya bisa memperoleh kehidupan yang sejahtera. Jadi, secara sederhana, padi dan kapas yang merupakan lambang dari sila kelima negara Indonesia ini memiliki makna kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang sejahtera akan memudahkan pembangunan bangsa Indonesia dan negara Indonesia untuk menjadi negara Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya. Nilai-nilai sila kelima. Yang pertama, kesadaran dan kepekaan sosial. Kesadaran itu sangat penting karena dengan kita menumbuhkan kesadaran, kita menjalankan makna dari Pancasila. Dan adanya kepekaan sosial akan membuat seseorang dapat bersikap secara tepat terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Yang kedua, sikap dan perilaku adil. Dengan memiliki sikap tersebut, akan membantu memperkuat persatuan dan mencegah terjadinya perpecahan. Karena negara Indonesia adalah negara yang banyak keberagaman, maka sikap ini sangatlah berguna untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ketiga, ketentraman masyarakat. Ketentraman masyarakat itu sendiri mengartikan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan juga teratur. 4. Memperjuangkan keadilan. Karena keadilan itu sangat penting, jika keadilan itu tidak ada, kecemburuan sosial akan terjadi di mana-mana, dan bangsa Indonesia pun akan menjadi hancur dan berantakan. Yang kelima, hak dan kewajiban. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, karena itu merupakan hal yang patut diterima serta dijalankan oleh seseorang. Penerapan sila kelima di lingkungan kampus. Satu tindakan nyata yang dapat kita lakukan dalam lingkungan kampus sebagai implementasi sila kelima Pancasila adalah pemberian fasilitas yang merata bagi seluruh mahasiswa kampus tanpa saling membeda-bedakan. Misalnya, memberikan izin akses yang sama bagi mahasiswa dalam meminjam buku ke perpustakaan, dan senior memberikan kesempatan kepada junior untuk
aktif dalam kegiatan kampus. Penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Poin pertama, saling membantu keluarga, teman, dan tetangga yang sedang kesulitan. Kita sebagai makhluk sosial harus saling tolong-menolong, tak boleh pandang bulu, ras, jabatan, maupun status sosial. Jikalau orang tersebut membutuhkan pertolongan dan bantuan, kita harus menolongnya. Poin kedua, menghormati setiap hak dan kewajiban orang lain. Mengapa kita harus menghargai hak dan kewajiban orang lain? Karena dengan cara kita menghargai hak dan kewajiban orang lain, kita pun akan dihargai, lalu bisa hidup dengan rukun satu sama lain. Poin ketiga, mengutamakan kepentingan bersama. Alasannya, karena kepentingan bersama menyangkut kebaikan bersama-sama, sementara kepentingan pribadi hanya menyangkut kebaikan diri sendiri. Jadi kita tak boleh egois, kita harus mendahulukan kepentingan bersama yang akan membawa keuntungan bagi kita semua, bukan untuk diri sendiri saja. Poin keempat, mengerjakan tugas-tugas kampus. Sebagai mahasiswa, sudah berkewajiban untuk mengerjakan tugas-tugas dari dosen dan untuk memenuhi penilaian. Poin kelima, sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial. Karena dengan sering kita melakukan kegiatan itu, wawasan kita akan terus bertambah dan relasi kita pun akan semakin terus meningkat. Hakikat sila kelima dalam Pancasila. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Berikutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Sila kelima hubungannya sangat erat dengan yang namanya keadilan. Keadilan menjadi penting karena dapat menjaga kestabilan pembangunan nasional. Selain itu, keadilan bisa membuat hubungan rakyat Indonesia dengan negara Indonesia menjadi lebih kuat dan tidak mudah untuk dipecahkan. Sekian dari kami kelompok 2 dari Prodi Informatika. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.